selamat datang di video profil KKN Rifki Adrian. Saya akan memberikan informasi terkait Kelurahan Gedawang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kelurahan Gedawang memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 270 hektar dan terdiri dari 10 RW dan 55 RT. Vertindo Crispy Farm merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aquaponik di Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan ialah sayur-sayuran dengan metode hidroponik. Kampung tematik Gedawang bertemakan kampung susu perah, sehingga sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pemerah susu. Permasalahan yang dihadapi di Kelurahan Gedawang, di aliran sungai dan curug masih terdapat banyak limbah masker yang belum terkelola. Sampah-sampah organik yang dibiarkan begitu saja seperti tidak memiliki nilai guna. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, keranjang berongga. 2. Pisau dan gunting. 3. Kardus. 4. Bantalan sekam. 5. Sekam padi. 6. Sampah organik rumah tangga. 7. E4. 8. Air. Proses pembuatan takakura dimulai dengan memotong kardus seukuran sisi keranjang. Letakkan kardus mengelilingi sisi keranjang untuk melindungi kompos dari faktor luar. Masukkan bantalan sekam ke dalam keranjang. Bantalan sekam ini berasal dari kain bekas yang diisi dengan sekam lalu diikat agar tidak tumpah. Lalu, tambahkan sekam ke dalam keranjang secukupnya. Potong sampah organik hingga berukuran kecil. Pemotongan menjadi bagian kecil ini bertujuan agar sampah organik dapat lebih mudah diurai oleh bakteri. Sampah organik yang akan saya gunakan berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, berupa kulit buah, sisa sayuran, dan daun-daun kering. Masukkan sampah yang telah dipotong sebelumnya ke dalam keranjang, kemudian aduk agar posisi sampah tercampur. Larutkan E4 menggunakan air dengan perbandingan 1:5. Cairan E4 ini berfungsi sebagai starter, sehingga membantu proses fermentasi dan dekomposisi bahan organik. Masukkan larutan E4 ke dalam keranjang yang telah berisi sampah organik. Taburkan kembali sekam padi secukupnya. Tutup bagian atas keranjang dengan plastik agar aman dari serangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Ardian Hidayat dari Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro dengan dosen pembimbing Bapak Khairul Anam yang berlokasi di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik. Kali ini saya akan memberitahukan cara untuk mengelola limbah masker medis sekali pakai dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan patogen pada lingkungan. Yang pertama, kita harus melakukan desinfeksi pada limbah masker yang telah kita kumpulkan. Kemudian kita wajib merusak masker agar tidak dapat digunakan kembali, bisa dengan merobek atau mencabut tali. Setelah itu kita masukkan limbah masker yang telah didesinfeksi ke dalam plastik, kemudian diikat dengan rapat. Baru limbah masker ini dapat dibuang menuju ke tempat sampah domestik karena telah terdesinfeksi dan telah dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore. Sore Mas. Perkenalkan, saya Rifki Ardian. Mau bertanya-tanya terkait program kerja saya yang sudah saya lakukan di Kelurahan Gedawang. Iya Mas. Sebelumnya dengan siapa ya? Saya Yani. Oke, Bu Yani. Saya ingin bertanya terkait setelah mengetahui tata kurang, menurut Ibu itu tata kurang bagaimana ya? Kalau dari video yang Mas kasih itu ya, saya jadi tahu lah gitu caranya ngurangin sampah dari rumah tangga. Apalagi kalau di rumah kan banyak sisa sayuran, sisa makanan kayak gitu yang terbuang. Jadi kalau diolah ya lebih sedikit yang masuk ke tempat pembuangan sampah gitu ya Mas. Berdasarkan video juga, apakah Anda tertarik untuk mencoba tata kurang? Kalau dilihat-lihat sih tata kurang mudah juga ya, bahannya ada di rumah lah, nggak usah kita cari juga beli kayak gitu kan. Terus cara prakteknya gampang juga, jadi mungkin bisa dipikirkan lagi untuk mencobanya. Saya jadi lebih tertarik lah gitu. Baik, kemudian untuk terkait dengan program kerja kedua saya yaitu pengelolaan masker sesuai dengan Permenkes, apakah sudah diterapkan ya? Oh iya, kalau soal pengelolaan masker, alhamdulillah udah ya Mas ya. Jadi saya juga pengen istilahnya membantulah program pemerintah untuk memutus rantai COVID gitu. Jadi sudah saya lakukan untuk pembuangan masker itu seperti Permenkes gitu Mas. Oh iya, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, Cuma sebentar Mas. saya ada sedikit pingsan. Iya, makasih ya Mas. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Rifki Ardian Hidayat, mahasiswa KKN Gedawang. Dengan Mas siapa? Saya Aji. Oh iya, Mas Aji. Mas Aji, apakah udah tahu terkait himbauan pemerintah menggunakan double mask, Mas? Untuk himbauan pemerintah tentang double mask saya sudah tahu dan saya ini sudah menggunakan double mask. Oh iya, kebetulan sekali Mas Aji telah menggunakan double mask. Tapi apakah Mas Aji mengetahui tentang pengelolaan limbah masker sekali pakai yang Mas Aji gunakan saat ini? Untuk pengelolaan limbah masker yang saya tahu selama ini yaitu tentang pengguntingan masker setelah pakai. Tapi setelah saya melihat video dari YouTube, saya baru tahu kalau masker bekas pakai itu harus didesinfeksi terlebih dahulu. Oh iya, berarti apakah menurut Mas Aji video yang saya buat itu bermanfaat, Mas? Iya, sangat bermanfaat karena saya jadi mengetahui kalau masker bekas pakai itu harus didesinfeksi terlebih dahulu. Oke, baik Mas Aji. Terima kasih atas waktunya ya, Mas. Iya, sama-sama.